undang mediasi Bu. Ya. Baru 18. Iya 18. Langsung aja Bu ke sana. Bukan apa apa. Saja Bu ya. Ya, Ya, sudah dipanggil. Pak Yosep sehat, Pak Yosep. Alhamdulillah yakin 100%. Salah tangkap. Salah tangkap. Salah tangkap. Udah yakin 100% ini salah tangkap. 100% salah tangkap. Kita buktikan nanti di Pledoi. Wow. Ya. Gimana Pak Yosep, gimana? Yosep sehat. Alhamdulillah. Yakin 100% salah tangkap. Ini bisa saya lihat ada bukti saya ada di rumah. Ini bukti yang pertama biar tahu. Saya sebetulnya ingin ada dengan media. Tidak mau di backup dengan media. Media ingin selalu mengikuti sebetulnya. Ini saya bukti bahwa saya ada di tempat di rumah istri muda ini saya ada. Aja nanti. Salah tangkap. Cuma dipaksakan oleh oknum. Siapa oknumnya, Pak? Oknum penyidik. Yang Siapa tuh Pak Yosep? Pak Yosep siapa Pak Yosep? Oknumnya Pak Yosep. iya. Udah. Oknumnya siapa Pak Yosep? Dari semua pernyataan di waktu pengadilan itu ada salah satu oknum berbohong dan berbohong tidak jujur adalah saudara Irlan Syah. Oke, Siapa itu Pak Yosep? Irlan Syah, Irfan itu siapa Pak Yosep? Irfan itu siapa? oknum dari penyidik di Polsek. Oke. Diikuti oleh semua yang lain, makanya sejuta kebohongan saya akan lawan dengan satu kejujuran. Itu aja, yakin. Gimana Pak Yosep? Sejuta kebohongan akan dilawan dengan satu kejujuran. Eli Mulyawati SH ditandatangani.
Dari penuntut umum ada yang sampaikan. Silakan dari tim penasihat hukum. Baik. Sudah dengar atas tuntutan dari jaksa penuntut umum? Sudah didengar. Atas tuntutan dari jaksa penuntut umum saudara punya pembelaan seperti itu. Ya. Bagaimana? Silakan. Ya, kita sudah percaya kepada PH. Oh, silakan kepada hukum. Ya, percaya. Silakan Pak. Tim penasihat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chris. Pertama sih jaksa penuntut umum. Akhirnya kami sudah mendapatkan tuntutan dalam waktu untuk menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan tuntutan. Sesuai dengan kode kalender 1 minggu ya Pak. Siapa ya? Tanggal 11 Juli 2024. Siap. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup ya. Baik, selain dari tim penasihat hukum terdakwa membuat pledoi, ya, saudara juga bisa secara pribadi, ya, diminta membuat pembelaan disampaikan ke kami. Paham ya? Dengan waktu 1 minggu. Siap ya, Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Cukup ya Pak? Ya. Baik, sidang perkara ini ditunda dan akan dimulai pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal. Bahwa benar pada saat saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu nongkrong di depan toko Shopee yang terletak di seberang jalan terminal Jalan Cangga, tiba-tiba datang terdakwa Yosef Hidayah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah tubuh Jalan Cangga menghampiri saksi Muhammad Ramdhanu. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdhanu, "Nu bantuan aman, nu bantuin aman." Lalu ketika saksi Muhammad Ramdhanu hendak menjawab bantuin naon, bantuin apa, namun saat itu terdakwa tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah menuju ke arah tubuh Jalan Cangga. Bahwa benar saksi Muhammad Ramdhanu mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna hitam, saksi Muhammad Ramdhanu menuju ke arah Kampung Ciseti dengan maksud untuk menyusul terdakwa. Namun di dalam perjalanannya menuju Kampung Ciseti tersebut, tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang Jalan Masjid Agung Jalan Cangga, saksi Muhammad Ramdhanu melihat sepeda motor Scoopy warna merah milik terdakwa terparkir di pinggir jalan. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut. Bahwa benar di tempat pecel lele, saksi Muhammad Ramdhanu menanyakan kepada terdakwa, "Mang, bantuan naon, paman bantuin apa?" Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdhanu, "Tos wae bantuan amang, sudah saja bantuin paman." Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdhanu, "Jadi amang teh ayeuna tegaduh ajis, amang didatak ku bibi jeung ku Amel." Jadi bukti smart ini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 55 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia, jaringan kekurangan oksigen pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak. Berdasarkan visum et repertum nomor R/V/78/8 Romawi 2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah Nona Amelia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 23 tahun ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah
nilai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak, dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat Agustus 2021 dan dari sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat saat saksi Muhammad Ramdhani berada di warnet yang terletak di pertokoan Pasar Jalan Cagak, tiba-tiba datang terdakwa Yosef Hidayat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah Tugu Jalan Cagak menghampiri saksi Muhammad Ramdhani. Kalau dilihat dari uraian dari tuntutan, nyaris tidak ada hal yang meringankan, tapi saya pikir hukumannya akan maksimal hukuman mati. Ternyata jaksa penuntut umum menuntut di hukuman seumur hidup ya. Padahal tadi kalau mendengar uraian dari tuntutan, nyaris tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan jaksa penuntut umum terhadap apa yang dilakukan katanya oleh Pak Yosef. Jadi saya pribadi tidak heran, dari awal dengan teman-teman juga sudah berpikir pasti akan memaksakan pasal 340 dari awal. Tapi meyakini dengan itu karena memang sejak awal perkara ini teman-teman media juga tahu bahwa ada banyak hal yang dipaksakan, dan tidak heran pula apa yang disampaikan di dalam tuntutan tadi ya hampir mengutip apa yang ada di dalam BAP, bukan dalam fakta persidangan. Banyak hal yang sebenarnya menjadi fakta persidangan, makanya nanti kita cocokkan fakta persidangan versi jaksa, fakta persidangan menurut kami maupun menurut majelis hakim. Alat bukti yang diperlihatkan juga tetap bersikeras mengatakan ada golok yang sampai hari ini golok itu tidak pernah ada. Itu satu. Kedua, bahwa tadi kalau teman-teman mendengar bahwa ada berubahnya golok menjadi stick golok itu dalam keadaan yang menurut saya sulit diterima oleh pihak kami gitu kan. Tapi jujur terhadap tuntutan ini kami tidak kaya. Justru kami merasa kalau memang yakin dengan apa yang didakwakan 340 kemudian terbukti 340-nya, kenapa tidak hukuman maksimal? Padahal kan kalau tadi dengan teman-teman dengan rangkaian tuntutan itu, ya tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghargai itu karena memang sudut pandang mereka seperti itu. Tidak akan pernah jaksa menuntut bebas, lepas, rendah. Dia akan melakukan yang terberat. Karena keputusan mengenai sebuah perkara itu bukan tuntutan, itu hanya sebagai landasan nanti kami membuat pembelaan dan hakim akan mempertimbangkan itu menjadi sebuah keputusan. Jadi buat saya no problem. Tadi Yosef dapat bilang korban salah tangkap itu. Ya kalau di luar, ya memang dari awal juga sampaikan seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa ada banyak BAP yang terutama saksi-saksi adecat yang di BAP itu kan jelas-jelas mengakui di bawah tekanan. Ya. Bagaimana BAP yang dibuat dalam sebuah tekanan kemudian diadopsi menjadi dakwaan, kemudian diadopsi menjadi sebuah tuntutan, ya ini seperti ini. Sampai kapanpun jaksa akan mengamankan P21-nya dari kepolisian sampai menjadi dakwaan, sampai dia menjadi tuntutan. Kalau mereka soal penangkapan, ya Pak Yosef akan masih seperti itu sampai kapanpun juga. Karena sampai hari ini polisi tidak mengejar baju hitam dengan lengan abu tadi yang disampaikan, yang ada 2 DNA asing termasuk DNA yang ada di dalam karpet mobil. Itu tidak dikejar oleh kepolisian hari ini. Padahal Kapolri berhari-hari yang lalu menyampaikan bahwa pendekatan scientific crime investigation itu harus diutamakan. Tapi buktinya hari ini, ya, jadi lebih mendengarkan sebuah pengakuan saja tanpa didukung alat bukti yang lain. Bahkan alat yang digunakan sampai hari ini pun gaib. Bagaimana Pak Yosef sendiri menerima? Apalagi kalau misalnya nanti diperlihatkan luka yang diderita oleh korban, tidak ada bekas golok gitu. Tapi kan kalau rangkaian peristiwa tadi seolah-olah memang golok itu ada. Nah kemudian keduanya bahwa tadi disampaikan juga rangkaian peristiwa pasal 5556-nya ada turut sertanya. Di dalam persidangan ini juga sudah sampaikan bahwa hari ini itu ada 2 orang teman menemani. Kemudian tetangga-tetangga Bu Mimin sudah menjelaskan posisi Pak Yosef pula. Posisi Pak Yosef menurut tadi dalam tuntutan di 2140 itu dari pecel lele ke TKP itu dibantah dengan keterangan Pak Ujang yang saksi-saksi adecat yang bertemu dengan Pak Yosef pada saat waktu yang sama. Bagaimana Pak Yosef ada dalam 2 saat bersamaan? Dan sekarang tinggal berhitung, majelis hakim percaya tersangka yang sudah bohong atau orang yang ada di luar dan sumpah. Itu satu. Bahkan itu banyak saksi-saksi itu sudah diperiksa di Polres sebelumnya tapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara di Polda Jabar.
Padahal saksi-saksi yang itu diperiksa di Polres Subang. Tetapi ketika berkas ini diambil alih oleh Polda Jabar, saksi-saksi yang meringankan atau yang menguatkan posisi Pak Yosef Bumi Ari Gideon itu tidak dimasukkan dalam berkas. Siapa Tidak ada aja? satu orang pun. Siapa Ya aja? salah satunya Fadil, Ramdan, ya kan? Terus Wancar, tukang serabi itu tidak dimasukkan oleh pihak kepolisian dalam berkas perkara. Jelas ini disetting sedemikian rupa agar diterima P21 oleh kejaksaan. Makanya tidak heran ketika kami hadirkan, jaksa kaget, ya kan? Waktu saksi-saksi ADC itu kami hadirkan, mereka kaget. Mereka pernah diperiksa di kepolisian, tapi mereka tidak memiliki berkas. Berkas itu ada di Polres Subang, kemudian Polres Subang ketika perkara ini diambil alih, diserahkan ke Polda Jabar. Jadi akan ada banyak kejutan dalam hal ini. Saya terus terang teman-teman, kami dengan tim ini sebelum persidangan ini dimulai pasti ini 340 akan dipaksakan. Mereka harus mengamankan harga dirinya di ruang sidang ini sampai kapanpun. Mereka akan mengamankan harga dirinya, ya kan? Ya sampai tadi rekan kami bertanya apa yang ada di pikirannya ketika menuntut perkara seperti itu dengan hukuman katakanlah seumur hidup. Tadi baru mendengar adanya DNA di handle mobil. Ya. Itu seperti apa itu? Nah itu ya baru itu mendengar memang itu. ada beberapa DNA yang memang ya Tidak muncul dalam. saya lihatkan ke teman-teman, nanti saya buatkan PDF-nya tuntutannya. Saya kasihkan ke teman-teman. Tidak menjadi rahasia lagi. Ini tuntutan akan menjadi terbuka untuk umum supaya teman-teman tahu bahwa ada alat bukti yang disita, kemudian ada perkembangan. Kami buatkan PDF-nya dulu supaya mudah. Nah dari situ akan ketahuan jaksa sudah memaksakan kehendak menuntut klien kami seolah pelakunya hanya menggunakan sebuah pengakuan, dicocok-cocokkanlah dengan luka. Padahal antara luka dan pelaku tidak alat yang menghubungkan. Stick golfnya tidak pernah ada. Dari satu tas stick golf itu tidak pernah diakui stick golf yang mana. Bahkan Daru sendiri menyatakan itu tidak ada di bag itu, ya kan? Golok yang disebut-sebutkan itu tidak ada. Betul, hasil visum ada. Sumiastri menyatakan, Dokter Fahmi menyatakan bahwa ada luka. Ada Pak Yosef yang katakanlah yang hari ini sedang menjadi terdakwa. Tapi yang